Halo, selamat sore Sobat PPM dimanapun Bapak Ibu berada. Apa kabar? Boleh kasih reaction Bapak dan Ibu? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik Bapak dan Ibu, Sobat PPM, karena kondisi seperti saat ini tetap jaga jarak, cuci tangan, dan jangan lupa pakai masker apabila Bapak dan Ibu sedang tidak ada di rumah. Oke, baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Sobat PPM dan selamat datang pada acara Pojok Pintar Manajemen seri 30 dengan judul Budaya Mutu untuk Bangkit di Era Pandemi. Baik, senang sekali Bapak dan Ibu adalah sobat PPM yang setia, yang terus mengikuti seri Pojok Pintar PPM Manajemen. Dan mungkin ada juga nih Bapak dan Ibu, rekan-rekan sobat PPM yang baru pertama kali ikut nih Bapak dan Ibu dalam kegiatan ini. Saya ingin memperkenalkan bahwa Pojok Pintar Manajemen ini adalah forum diskusi daring gratis yang diinisiasi oleh PPM Manajemen sebagai bentuk upaya kami dalam berkontribusi aktif menambah wawasan bagi individu dan organisasi di tengah pandemi COVID ini, dan sekaligus menjadi kegiatan dalam kampanye pantang berhenti berkarya walau harus di rumah saja. Baik, perkenalkan nama saya Francisca Dwi Listiorini. Di sini saya biasa dipanggil Rini. Saya di PPM selaku trainer dan konsultan di bidang keahlian finansial, governance, risk, and compliance. Nah, saya akan memandu sesi Pojok Pintar seri 30 ini kurang lebih sampai dengan pukul 18. Kita akan mendengarkan pemaparan serta berbagi pengetahuan, tips and trik, pengalaman dari kedua narasumber spesial kita. Baik, salam kenal nih Bapak Ibu sekalian ya. Oke, senang sekali kita sore hari ini bisa bertemu melalui Zoom. Baik. Nah, berikutnya saya akan mungkin perkenalkan sekilas tentang PPM Manajemen. Di sini PPM berdiri di tanggal 3 Juli 1967, di mana saat ini kami sudah berusia 53 tahun, di mana tagline dan cita-cita kami adalah menjadi solusi manajemen terintegrasi, mitra menjejak dunia. Nah, untuk mendukung hal tersebut, kami memberikan layanan jasa di bidang manajemen, yaitu ada 7 layanan berikut, yaitu PPM Program Pengembangan Eksekutif, di mana didukung oleh trainer-trainer yang bersertifikasi ya Bapak dan Ibu, kemudian ada asesmen SDM, kemudian juga ada Sekolah Tinggi PPM Manajemen, di mana ada program S1 Manajemen, S1 Akuntansi, serta program Magister Manajemen. Dan juga PPM Riset and Konsultasi, di mana kami tidak hanya memberikan solusi sesuai kebutuhan dengan organisasi, tapi kami juga memfasilitasi transfer knowledge nih selama proses konsultasi tersebut. Dan juga program pembelajaran Inggria dengan desain dan metode pembelajaran yang custom ya, dilengkapi dengan trainer dan coach yang profesional. Dan juga publikasi dan seminar dengan tema yang kekinian dan pembicara profesional yang kita hadirkan, seperti itu. Dan terakhir ada program pelatihan sertifikasi yang berbasis SKKNI dengan asesor-asesor yang kompeten, seperti itu. Nah, untuk informasi lebih lanjut, Bapak dan Ibu bisa cek, kunjungi di website PPM, manajemen.ac.id, seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya untuk rundown atau acara pada hari ini dan juga aturan Pojok Pintar Manajemen, yang pertama akan ada sesi pemaparan materi. Nah, selama sesi pemaparan materi ini Bapak dan Ibu sekalian akan di-mute dan nanti dan juga off cam seperti itu untuk kelancaran acara, dan diharapkan nanti selama berlangsungnya acara Bapak dan Ibu sekalian tetap memiliki prinsip positif and kolaboratif ya Bapak dan Ibu. Kemudian di sesi berikutnya ada sesi tanya jawab. Nah, ini tentu saja juga yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di sini di sesi tanya jawab akan kami berikan kesempatan Bapak dan Ibu sekalian satu sesi 3 pertanyaan, artinya di sini setiap pertanyaan nanti akan ditanggapi terlebih dahulu oleh narasumber dan juga akan dilanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nah, Sobat PPM nanti kalau ingin bertanya nih silahkan gunakan menu raise hand.
menu resen ada di partisipan, seperti itu. Dan kami dari tim akan menginformasikan dari Bapak Ibu sekalian yang terlebih dahulu raise hand untuk bisa mengajukan pertanyaan. Nanti saya akan menyebutkan nama Bapak dan Ibu sekalian yang eee, melakukan raise hand pertama, seperti itu. Kemudian untuk sesi yang terakhir adalah feedback, di mana nanti kami harapkan dari Sobat PPM ini masukan untuk acara yang kami selenggarakan sore hari ini nih Bapak dan Ibu dengan klik link dan di situ silahkan untuk mengisi apa yang menjadi saran masukan untuk kami lebih baik ke depannya, seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, meskipun diadakan secara online, di sini sudah cukup banyak partisipan yang hadir ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Nah, topik hari ini sangat menarik Bapak dan Ibu, di mana kita akan berbicara terkait budaya mutu untuk mendukung perusahaan-perusahaan bangkit dari dampak selama masa pandemi dan juga dikaitkan bagaimana keterkaitan mutu tersebut dengan produktivitas di dalam perusahaan dan juga bagaimana standar itu berperan dalam meningkatkan daya saing. Nah, sore hari ini telah hadir dua narasumber spesial kita nih Bapak dan Ibu yang sudah ahli di bidangnya tentunya, yaitu yang pertama Ibu Diah Ratna Fauziana STMM. Beliau adalah Core Fakulti Bidang Operation Management PPM School of Management dan beliau pernah menjabat sebagai koordinator Badan Penjaminan Mutu nih, PPM School of Management selama periode 2018 sampai kemarin Oktober 2020. Nah, saat ini beliau masih aktif berkarya selaku dosen bidang Operation Management di PPM School of Management. Di sini beliau juga aktif mengajar pada program pelatihan pengembangan eksekutif dengan berbagai judul di bidang manajemen operasi. Nah, beliau juga memiliki Certified Associate Coach, Certified Accredited Training Profesional, Certified Balance Scorecard Profesional, dan menjadikan sosok beliau salah satu dosen dan pengajar favorit nih di PPM School of Management. Nah, itu adalah Ibu Diah. Baik, halo Ibu Diah. Mungkin apa Halo, kabar? Mbak Rini. Alhamdulillah Baik, baik-baik saja. Mbak Rini sehat ya? sehat. Terima kasih Bu bersedia hadir di acara Pojok Pintar seri 30 ini. Sama-sama. Semoga bermanfaat sesinya ya. Baik, terima kasih Bu. Nah, berikutnya kita juga telah hadir bersama kita tamu spesial di sini Bapak Heru Suseno. Beliau adalah Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standarisasi Nasional. Nah, riwayat pendidikan beliau di Universitas Gadjah Mada, kemudian Ilmu Perikanan Yogyakarta, Institut Teknologi Bandung, dan Studi Pembangunan Bandung. Riwayat pekerjaan beliau di tahun 1995 sampai 2000 Departemen Pertanian dan 2017 sampai sekarang selaku Kepala Inspektorat Badan Standarisasi Nasional. Dan di 2019 sampai saat ini beliau adalah Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standarisasi Nasional. Baik, Bapak Heru, apa kabar? Suatu kesempatan yang Baik, luar biasa ya Bapak dapat hadir di acara Pojok Pintar di tengah kesibukan Bapak nih. Apa kabar Pak? baik, alhamdulillah luar biasa bisa ketemu dengan Bapak semua peserta webinar pada sore hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak bersedia hadir. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita akan mulai acara Pojok Pintar pada sore hari ini. Nah, untuk pembicara yang pertama, yaitu Ibu Diah Ratna Fauziana, yang akan memaparkan terkait mutu dan produktivitas. Langsung saja Ibu untuk memaparkan materi selama 25 menit. Baik, dipersilakan Ibu Diah. Oke, terima kasih Mbak Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Saya akan mulai sharing. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam kondisi sehat semua ya. Sebentar.
ya. Ini kok ke belakang. Oke, sudah terlihat? Sudah ya? Sudah, Ibu. Sepertinya sudah. Sudah. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan sharing sedikit tentang budaya mutu untuk bangkit di era pandemi. Nah, kalau kita bicara budaya mutu ini sangat dalam ya dan sangat luas, tetapi saya berupaya untuk membuatnya lebih singkat gitu sehingga dapat dipahami dalam waktu 25 menit ke depan. Ya, nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa dilontarkan pada saat sesi tanya jawab. Oke, agenda yang kita akan bahas di dalam sharing saya ini ada 3 bagian besar. Yang pertama adalah pengertian mutu. Di sana ada tulisan bolehkah nangka berbuah cempedak gitu ya. Ini bukan berpantun-pantun ria gitu, tetapi ini saya analogikan karena memang ada pantun cempedak berbuah nangka, tapi ini dibalik ya. Apakah boleh kalau kita punya nangka buahnya cempedak gitu dalam kaitannya dengan pengendalian mutu. Nah, yang kedua, setelah kita bicara pengertian mutu, apa itu mutu gitu ya, maka kita akan bicara kaitan mutu dan produktivitas. Nah, di sana ada quote, saya ambil quote dari Deming, ini adalah Bapak Kualitas ya. Quality is the pride of workmanship. Jadi kalau kita bicara etos kerja, sebetulnya kualitas itu merupakan salah satu kebanggaan dari etos kerja kita. Harus menjadi kebanggaan gitu pada etos kerja kita. Ya. Yang ketiga baru masuk kepada peran mutu di era pandemi. Jadi apa sih peran mutu gitu atau kualitas di era pandemi saat ini? Apa yang perlu kita lakukan? Kemudian apa kontribusi kita sebagai salah satu karyawan atau pekerja gitu di dalam perusahaan di era pandemi saat ini. Nah, ini yang akan kita bahas ke depan ya Bapak Ibu. Nah, kita akan mulai dari pengertian mutu itu sendiri. Jadi, saya akan mulai dengan cerita ini ya. Sekarang kan lagi musim ini menanam monstera. Ya, monstera itu yang macam-macam, ada yang lubang-lubang gitu, sampai harganya mahal sekali ya. Saya nggak tahu tuh kenapa tanaman itu bisa naik turun harganya gitu ya. Apa ada yang ngatur gitu? Oke lah. Nah, ini sebetulnya ada seseorang nih yang ingin menanam monstera. Ya, pada saat menanam tentu harapannya adalah monsteranya tumbuh subur. Ya, tapi di akhir beberapa bulan mendatang ke depan gitu, ternyata yang tumbuh kaktus gitu ya. Tentu ini di luar harapan. Nah, ini yang akan kita bicarakan pada pengendalian mutu hari ini. Jadi kalau kita bicara mutu itu apa sih? Gitu ya. Kualitas itu apa sih? Kualitas itu adalah segala sesuatu terkait memenuhi kebutuhan atau melampaui kebutuhan dari customer sekarang dan di masa yang akan datang. Gitu. Ini saya ambil dari buku Schroeder. Ini salah satu textbook dalam mata kuliah manajemen kualitas. Ya. Nah, kalau misalkan kita tahu bahwa seperti ini gitu, mutu itu sebetulnya kita segala sesuatu yang upaya memenuhi kebutuhan atau melampaui kebutuhan customer ya sekarang dan di masa yang akan datang. Maka siapa yang menentukan quality? Siapa yang menentukan mutu? Nah, ini kadang-kadang kita bingung gitu ya. Mutu itu kalau kita produksi kemudian defeknya 0, defeknya 0, apakah kita bisa dikatakan kita memproduksi barang-barang yang berkualitas, yang bermutu gitu ya. Kita akan lihat selanjutnya. Maaf, di sini adalah rangkaian pembuatan produk yang menurut satu mekanisme bahwa produk ini berkualitas. Ya, jadi dimulai dari kebutuhan customer, kebutuhan target market. Ya, biasanya masyarakat itu, orang itu kalau pengen sesuatu kan pasti ada kebutuhan-kebutuhan ya. Kebutuhan-kebutuhan itu kemudian ditangkap melalui satu konsep. Konsepnya macam-macam, toolsnya macam-macam, tetapi di sini saya memperkenalkan apa yang dinamakan dengan House of Quality. Nah, ini salah satu tools dalam manajemen untuk menerjemahkan
ya, menerjemahkan customer requirements, kebutuhan customer, kemudian selanjutnya ke dalam hal-hal teknis yang nantinya akan diterjemahkan kembali ke dalam fitur produk. Nah, kalau sudah align seperti ini, maka kita bisa katakan produk yang dihasilkan itu harapannya bisa memiliki competitive advantage ya di pasar. Kenapa? Karena produknya memang sesuai dengan kebutuhan customer. Jadi yang menentukan kualitas itu customer, ya bukan dari dalam, bukan dari perusahaan atau company kita. Ya, sehingga kita perlu tahu, perlu dengar apa yang diinginkan oleh customer atau pelanggan. Nah, sekarang kita tahu bahwa tadi kan ya, customer pengen sesuatu, kemudian kita terjemahkan ke dalam fitur produk. Nah, tapi di dalam proses operasi kita itu sebetulnya yang namanya kualitas itu ada di beberapa, ada di semua, bukan beberapa ya, ada di semua bagian dari proses operasi. Nah, yang pertama dari mulai desain. Dari mulai desain, jadi seluruh produk atau barang, baik barang maupun jasa, itu selalu dimulai dengan desain. Ya, di dalam desain itu sudah ada istilah quality of design. Apa saja kualitinya yang dibicarakan di dalam step atau fase desain? Yang pertama, quality of market research. Tadi kita sudah lihat di depan bahwa kalau kita mau bikin produk atau barang atau jasa gitu ya, maka kita perlu mendengar apa kebutuhan customer. Nah, untuk mencari tahu apa kebutuhan customer, tentu kita bicara tentang market research ya. Nah, di situ baru mulai tuh quality of market research. Seperti apa metodenya, bagaimana caranya, gitu ya. Respondennya siapa dan seterusnya. Itu konsep. Jadi dari hasil market research kemudian diterjemahkan ke dalam konsep. Contohnya yang tadi ya, kita pakai QFD. Jadi tools apa nih yang kita pakai, yang kita gunakan untuk menerjemahkan hasil dari market research ke dalam spek yang berikutnya. Ya, yang ketiga adalah quality of specification. Nah, itu quality of design. Nah, seterusnya kalau barangnya sudah kalau desainnya sudah jadi, maka harus dieksekusi, harus diproduksi ya barangnya atau servisnya atau jasanya harus dijalankan. Ya. Nah, selama dijalankan atau selama proses operasi, maka kita kenal apa yang dinamakan dengan quality of conformance atau kualitas kesesuaian. Ya. Yang harus sesuai apa? Teknologinya, kemudian SDM-nya, kemudian manajemennya. Contohnya nih, contohnya kalau kita mau produksi barang yang atau produk kreatif, sekarang banyak ya produk kreatif ya. Maka teknologi SDM-nya, manajemennya juga harus disesuaikan. Contohnya Google misalkan ya, Google ini banyak sekali menjadi contoh di dalam kasus manajemen. Nah, Google itu adalah salah satu perusahaan kreatif. SDM-nya ya harus kreatif, manajemennya gimana? Manajemennya nggak bisa kaku, harus fleksibel. Ya, seperti ini, quality of conformance. Nah, setelah selesai diproduksi, kemudian sampai barangnya ke customer, maka berikutnya adalah mengenai availability. Nah, di sana ada 3 faktor atau 3 komponen yang yang masih harus kita kendalikan terkait dengan mutu. Yang pertama keandalan. Ya, kalau produknya sudah sampai customer, berarti andal ya, bisa digunakan sesuai fungsinya. Yang kedua kemudahan perawatan. Ya, kemudian perawatan, kemudian kalau dia rusak, ada support logistiknya, ada spare part-nya mudah, dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah tentang field service. Ya, ini terkait dengan layanan di lapangan. Biasanya terkait dengan orangnya, SDM-nya. Ya, ada kecepatan, ada kompetensi, ada integriti, dan lain-lain. Ini semua adalah jenis-jenis kualitas yang ada di dalam perusahaan dan harus dikendalikan. Nah, kalau kita mau mengendalikan segala macam quality ini tidak gratis ya, ada biayanya.
Apa itu biayanya? Biayanya ada dua macam, yaitu control cost, biaya pengendalian, dan kemudian failure cost. Ya, ini ada satu up, satu down, gitu ya. Ini sebetulnya mengisyaratkan agak-agak trade off gitu. Nah, control cost itu terdiri dari prevention cost dan appraisal cost. Jadi kalau checking gitu, kemudian kita berlakukan standar dan lain-lain, itu control cost. Nah, kalau control cost itu kita keluarkan, artinya investasi di control cost, maka kita harapkan failure cost-nya turun, karena failure cost itu adalah biaya yang kita keluarkan kalau ada failure, kalau ada kegagalan. Ya, kegagalan itu bisa kegagalan produk di dalam perusahaan, itu internal failure, atau lebih parah lagi kalau kegagalannya ada di luar, sudah ke customer, kemudian fail di sana, sehingga kita harus mengeluarkan external failure cost. Apa itu external failure cost? Nah, kalau ada customer komplain, kemudian retur gitu ya, itu masih mending, kita masih bisa keluarin uangnya. Tetapi kadang-kadang external failure cost ini tidak bisa tidak terkendali. Karena kalau yang namanya customer kemudian merasa kecewa gitu, ya kalau komplain, yang lebih parah kalau nggak komplain, kemudian dia tulis di sosial media, kemudian menyebar kemana-mana, jangan pakai produk A karena begini, 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 begini. Nah, itu akan menyebabkan dampak yang negatif buat perusahaan. Maka ini pilihan sebetulnya ya pada saat control cost, kemudian failure cost. Kalau kita nggak invest di control cost, bisa jadi kita akan mengeluarkan failure cost. Kalau budaya mutu di dalam perusahaan kita kurang baik, ya artinya itu dua-duanya harus dipertimbangkan. Ini biaya quality, ya, atau biaya mutu yang harus kita pertimbangkan. Nah, ini salah satu contoh, ini contoh saja Bapak Ibu ya, untuk memberikan gambaran bahwa kalau kita bicara mutu itu tidak terkotak-kotak, karena mutu itu dari ujung sampai ujung, dari hulu sampai hilir. Ya, ini contoh salah satu proses produksi di dalam perusahaan sepatu. Ya, dalam pabrik sepatu. Ini disederhanakan, sangat-sangat disederhanakan gitu ya. Jadi hanya 4 step gitu. Pertama desain, kemudian jahit gitu. Kalau udah dipotong, patronnya, polanya dijahit, kemudian di bonding, upper sama lower ya, atas sama bawah, kemudian packing, kemudian dikirim. Nah, dari proses produksi ini bisa menghasilkan dua jenis hasil output. Yang pertama adalah output yang baik, yang kedua adalah output yang buruk. Yang buruk itu seperti apa? Maksudnya, yang buruk itu adalah tidak sesuai dengan spek atau standar yang kita miliki. Nah, kalau dia tidak sesuai, artinya kita harus ngeluarin failure cost tadi ya, kita sudah bicara tentang failure cost. Artinya harus ada PR tambahan, tugas tambahan yang harus kita lakukan. Nah, di sini salah satu contohnya kita harus rework atau kita harus perbaiki. Perbaiki itu butuh biaya. Jadi ada faktor biaya tambahan yang kita harus keluarkan untuk masalah produk yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan standar mutu kita. Ya. Jadi kalau kita bicara tadi mutu itu apa, kemudian bagaimana mutu diterapkan di dalam produksi. Jadi boleh nggak tuh nangka berbuah cempedak? Ya, kalau cempedak berbuah nangka itu kan mendapatkan hasil yang lebih tinggi ya, lebih baik dibandingkan harapan gitu. Tapi kalau nangka berbuah cempedak nggak bisa, karena nangka di dalam kasus mutu, di dalam pembicaraan kita ya harus berbuah nangka. Ya, kalau kita planning nanam nangka ya buahnya harus nangka gitu ya. Ini yang pertama, sesi pertama dari pembicaraan kita. Nah, yang kedua, kita masuk ke sesi 2 adalah mutu dan produktivitas. Jadi kaitan antara mutu dan produktivitas. Kenapa kita bicara ini? Karena dengan kita tahu kaitan mutu dan produktivitas, nah kita jadi tahu kita harus ngapain gitu ya di saat pandemi seperti ini. Nah, kalau kita pakai definisi dari ILO, ya produktivitas itu adalah
perbandingan antara output dan input. Jadi output hasil dari proses kita, proses itu berarti transformasi ya di tengah ya, dan input masukan atau sumber daya yang kita pakai untuk proses. Ya, kita bisa lihat di sebelah kanan di situ ada input, kemudian proses, kemudian keluarnya output. Tetapi nggak mulus seperti itu karena di tengah-tengah ada waste yang keluar, ya, ada yang bocor keluar. Nah, waste itu menyebabkan output yang kita hasilkan tidak maksimal. Nah, kalau tidak maksimal, maka productivity-nya juga berpengaruh karena productivity itu adalah output dibagi input. Nah, kita lihat di bagian bawah, ya. Output dari satu produk tadi udah kita bicarakan ya, ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya. Kalau yang baik justru menambah pundi-pundi kita ya, karena yang baik itu bisa berdaya jual. Kita bisa jual, kemudian kita dapat revenue. Tapi kalau yang tidak sesuai mutunya, tidak sesuai dengan standar mutu yang kita harapkan, maka justru kita yang mengeluarkan uang. Ya, bukannya kita dapat revenue, tapi kita mengeluarkan biaya untuk rework, untuk apa? Kalau ada komplain customer, kita harus akomodir dan sebagainya dan sebagainya. Ya, ini gambaran bagaimana produktivitas itu dipengaruhi oleh kualitas produk. Nah, di sini saya hanya paparkan sedikit bahwa ada satu studi empiris yang dilakukan. Di sini penelitinya membuktikan, ya, mengambil kesimpulan dari riset yang dilakukan bahwa kualitas itu berpengaruh terhadap produktivitas dan keduanya berpengaruh kepada customer satisfaction. Ya, jadi kalau kita bicara kualitas, kalau kualitasnya baik, tentu produknya juga baik ya, berdaya jual tinggi. Nah, kalau berdaya jual tinggi, produktivitasnya tinggi. Nah, kalau produktivitasnya tinggi, maka revenue-nya juga naik. Kenapa revenue ada? Karena customer satisfaction-nya tinggi, sehingga revenue-nya juga tinggi. Ya, saya nggak akan membahas dalam riset ini. Kalau bagi Bapak Ibu yang ingin membaca, boleh browsing, di bawahnya sudah ada gitu ya, artikel yang bisa di browse, dan ini open, jadi tidak dibatasi aksesnya. Oke. Nah, terus gimana dong caranya meningkatkan produktivitas? Kalau tadi output dibagi input, ada pembilang, ada penyebut gitu ya. Kalau zaman dulu kita belajar pecahan, ada pembilang di atas, ada penyebut di bawah. Nah, kita mainkan aja atas bawahnya itu. Jadi bisa tingkatkan output, turunkan input gitu ya. Itu yang paling cepat gitu kita pikirkan. Tapi ternyata ada opsi-opsi lain, tidak hanya opsi yang pertama. Yang pertama, yang kedua meningkatkan nilai output, tapi mempertahankan nilai input. Jadi dengan input yang tetap, bagaimana meningkatkan nilai output. Ya. Yang ketiga, outputnya tetap, tapi bawahnya turun, inputnya turun. Ya, atau dua-duanya naik, tapi di atas naik lebih banyak dibanding di bawah. Kemudian selanjutnya sama-sama turun, tapi yang di bawah atau input itu turun lebih banyak dibandingkan nilai output. Ya, demikian kalau kita bicara produktivitas ya. Jadi kuat pengaruhnya. Jadi kesimpulannya, apa dong peran dari kualitas terhadap produktivitas? Jadi ada 3 hal yang utama. Yang pertama adalah mengurangi defect tentu saja ya. Kalau defect-nya berkurang, maka output-nya optimal. Kalau output-nya optimal, maka produktivitasnya baik. Ya. Yang kedua, mengurangi atau menghilangkan waste. Kalau kita bicara proses yang baik, tentu saja kita bicara mengurangi waste, ya. Nah, kalau mengurangi waste, kenapa bisa produktivitasnya tinggi? Karena output-nya jadi optimal. Ya. Nilai input sekian itu ditransformasi dalam proses menjadi output yang optimal, sehingga ini tidak ada yang terbuang gitu ya, tidak ada yang bocor di dalam waste. Ya. Yang ketiga, reducing cost.
tentu saja kalau prosesnya baik, maka hasilnya, output-nya baik. Karena kalau output-nya buruk, ya tidak sesuai dengan standar mutu yang kita miliki, maka kita harus keluar biaya untuk rework yang tadi ya, kita harus balik memperbaiki. Atau kita harus customer service-nya jalan kalau ada komplain. Ya, kita ganti barang, kita retur, dan lain-lain. Segala sesuatu itu merupakan biaya bagi perusahaan. Oke, ini kita sudah menangkap ya. Saya berharap Bapak Ibu menangkap apa kaitan antara mutu dan produktivitas. Nah, sampai pada sesi ketiga, yaitu peran mutu di era pandemi. Ya, jadi saya akan memberikan gambaran sedikit saja tentang kondisi saat pandemi. Ini Bapak Ibu juga merasakan ya. Pertama PSBB. PSBB itu membuat pergerakan orang, pergerakan orang dan barang itu terbatas. Ya, kalau misalkan ada area yang terpapar gitu, maka area itu tersebut diblok ya, sehingga pergerakan bukan cuma orang, barang juga terbatas. Itu terutama di kota-kota besar yang memang pemberlakuan PSBB-nya sangat ketat. Nah, kemudian kalau dalam pekerjaan gimana? Sebagian besar dari kita work from home, betul ya Bapak Ibu ya, atau bekerja di kantor tapi gantian, separuh sebagian gitu, nggak bisa penuh. Ya, supervisinya gimana? Supervisinya terbatas karena Bapak Ibu di rumah gitu, anak buahnya di rumahnya juga, di rumah masing-masing ya. Jadi nggak tahu tuh apa yang dilakukan. Paling dikontrol lewat rapat, lewat report dan lain-lain. Ya. Nah, kondisi yang menyedihkan adalah banyak PHK atau pemutusan hubungan kerja untuk karyawan. Ya, kenapa? Karena memang perusahaan tidak baik kondisinya pada saat pandemi ini. Ya, ini kondisinya. Nah, kemudian kita bicara di luar pekerjaan atau lifestyle. Orang tidak boleh berkerumun, jadi tidak ada yang kumpul-kumpul di kafe, ngobrol gitu ya. Sehingga hangout-nya virtual, jadi banyak sekali meeting-meeting di dalam Zoom gitu, bukan hanya rapat formal tapi juga informal. Ya, Zoom ini salah satu industri yang booming ya akibat pandemi. Yang kedua, distressing news every day. Setiap hari dengerin kabar yang bikin stres gitu ya di TV waktu awal-awal pandemi dan seterusnya sampai akhirnya orang matiin TV ya, nggak mendengarkan lagi karena bikin stres. Nah, yang ketiga, ini banyak yang mengeluh dalam tanda petik ya, terutama ibu-ibu bekerja karena di rumah sehingga ada tanggung jawab tambahan untuk mendampingi anak sekolah dari rumah atau belajar di rumah. Nah, ini kondisinya nih, kondisi beberapa situasi yang kita hadapi pada saat pandemi saat ini. Ya, orang bilang ini new normal, gitu ya. Tapi apa sebetulnya yang kita inginkan? Kita sebagai manusia gitu ya, inginnya apa sih? Sebetulnya banyak. Ini saya cuman ada 4 keinginan besar, tapi mungkin Bapak Ibu ada keinginan 5, 6, 7 gitu ya. Cuman 4 saja cukuplah, bentar sampai sore gitu. Jadi yang pertama sehat. Ya, kesehatan itu paling penting. Ya. Ibu Dia, mohon maaf mengingatkan 5 menit lagi ya Ibu. Oke, terima kasih Mbak Rini. Oke, yang pertama itu kita ingin sehat. Ya, kita ingin sehat. Kemudian yang kedua, income kita tetap gitu ya, tetap tidak terganggu. Yang ketiga happy, yang keempat peace karena itu bisa berlangsung lebih lanjut kehidupannya. Nah, kemudian keinginan perusahaan seperti apa? Karena kan kita bekerja dalam satu perusahaan ya. Nah, perusahaan menghadapi demikian perlambatan laju ekonomi menyebabkan beberapa industri kehilangan peluang bisnis. Kemudian adanya PSBB menyebabkan industri terdampak negatif, kemudian proses operasi tidak berjalan normal dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga terganggu perusahaan. Nah, sebetulnya perusahaan pengennya apa? Pengennya 2, yaitu customer satisfaction dan profit. Itu 2 saja sebetulnya ya yang mendasar.
Nah, sehingga produktivitas merupakan hal yang sangat penting buat perusahaan. Nah, kita harus align, harus menyelaraskan nih keinginan kita dengan keinginan perusahaan. Di sini saya tampilkan satu siklus makroekonomi, tapi sangat sederhana, hanya hubungan antara household atau rumah tangga atau masyarakat dengan perusahaan. Ya, kita sebagai household mensuplai tenaga kerja, kita bekerja di perusahaan. Karena kita bekerja, maka kita mendapatkan gaji, apakah itu tetap, apakah itu kontrak dan lain-lain, ya. Dengan gaji itu kita bisa membeli barang. Ya, ini siklus yang terjadi. Kalau siklus itu terganggu dengan adanya gangguan pada kualitas pekerjaan kita di dalam perusahaan, maka kita juga akan terdampak. Ya. Maka di akhir dari sesi saya ini saya ingin menyampaikan bahwa sebagai seorang karyawan gitu ya, karena saya yakin Anda semua Bapak Ibu itu karyawan di perusahaan atau memiliki satu usaha sendiri. Pertama kita harus memikirkan produktivitas di tempat kerja kita, produktivitas kita sendiri. Dengan kata lain, kalau kita mikirin produktivitas, tentu kita mikirin kualitas pekerjaan. Ya, hindari rework. Itu. Kemudian yang keempat, yang paling penting adalah kita berupaya untuk mencari jalan yang lebih baik untuk melakukan pekerjaan. Sini ada PDCA cycle, ya siklus PDCA. Saya tidak akan menjelaskan, tapi mungkin nanti kalau berdiskusi silakan. Nah, kalau ini dilakukan terus-menerus, ini akan menjadi habit atau kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan bersama-sama itu akan menjadi budaya. Budaya mutu ini sudah terbukti akan mempengaruhi tidak saja perusahaan tapi ke diri kita sendiri. Jadi timbal baliknya ada gitu ya. Baik, demikian paparan dari saya. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya serahkan kembali ke Mbak Rini. Baik, terima kasih Ibu Diah atas pemaparannya. Menarik sekali ya, Bapak Ibu sekalian. Di sini bagaimana Ibu menyampaikan terkait pentingnya mutu lalu produktivitas, maka mari kita berikan applause ya Bapak dan Ibu melalui reaction. Silahkan Bapak dan Ibu kita kasih applause untuk Ibu Diah yang sudah memaparkan materinya ya, sangat menarik sekali. Nah, baik Bapak dan Ibu, silahkan Bapak dan Ibu siapkan pertanyaan-pertanyaan nih nanti untuk Ibu Diah. Nah, untuk selanjutnya, narasumber kedua yaitu Bapak Heru Susieno, dipersilahkan untuk memaparkan materi terkait standar ya Pak. Baik, dipersilahkan langsung saja selama 25 menit ke depan, waktu dan tempat dipersilahkan kepada Bapak Heru. Terima kasih Ibu Rini sebagai moderator. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya kita patut bersyukur karena bisa hadir meskipun secara online mengikuti acara yang sangat luar biasa ini. Dan tentu kita harus tetap menjaga kesehatan kita sehingga kita tetap selamat sampai akhir dari pandemi ini, dan juga mudah-mudahan pandemi COVID segera berlalu sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan dengan seperti biasanya, dengan normal lagi gitu ya. Jadi kami akan sampaikan melalui tayangan ini beberapa hal terkait dengan standarisasi, kemudian juga apa itu pengertiannya dan juga manfaat baik secara mikro maupun makro. Tadi sebenarnya juga Ibu Diah sudah sampaikan bagaimana kira-kira peran standar atau mutu di dalam kegiatan produksi. Kemudian juga bagaimana kegiatan standarisasi di Indonesia seperti apa. Jadi saya kira standar dan mutu tidak bisa dipisahkan karena ini
ketika kita ingin menghasilkan produk atau jasa atau proses yang bermutu tentu diperlukan standar ya. Jadi kami coba mulai dari pemahaman tentang standar itu sendiri. Jadi kalau sesuai Undang-Undang 20 dan 14 itu standar itu adalah persyaratan teknis ya, atau sesuatu yang dibakukan. Jadi tentu Bapak Ibu sudah paham semua, standar biasanya ada aturan-aturan atau persyaratan yang memuat misalnya kandungan apa atau bagaimana menguji dan hasilnya seperti apa. Dan sebenarnya standar termasuk juga tata cara dan juga metode yang disusun berdasarkan konsensus bersama. Jadi konsensus ini penting. Jadi karena supaya bisa diimplementasikan kan semua pihak harus mengetahui standarnya seperti apa dan sesuai dengan kondisinya gitu. Jangan buat standar yang terlalu muluk-muluk malah nggak bisa diimplementasikan, atau standar yang terlalu rendah sehingga menafikan atau tidak memperhatikan mutu gitu ya. Tergantung levelnya sebenarnya standar itu. Mungkin kalau di nasional itu ada yang ditetapkan bersama pemerintah, itu standar nasional. Kemudian ada standar internasional yang melibatkan antar negara anggota. Nanti saya sampaikan kira-kira hierarkinya seperti apa. Dan itu di dalamnya mencakup persyaratan keselamatan, keamanan, kesehatan, kemudian lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Itu kalau menurut definisi di Undang-Undang 20. Kalau menurut ISO, Organisasi Standar Internasional, itu menyatakan bahwa standar itu suatu spesifik teknis ya, tentang mutu suatu komoditas atau dokumen lain yang dapat digunakan untuk umum yang dibuat secara konsensus. Nih, ada konsensus juga dari pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan hasil konsultasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengalaman sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Jadi mirip sebenarnya. Tapi kuncinya di sini adalah bagaimana standar itu harus melalui konsensus. Artinya semua pihak yang terkait perlu dilibatkan, dan juga ada peran ilmu pengetahuan dan teknologi di situ. Dan juga pengalaman, karena ketika kita menetapkan suatu standar, bagaimana spesifikasi itu dibuat, tentu kita harus ada pertimbangan keilmuannya gitu ya. Jadi tidak serta-merta kita misalnya menetapkan standar ini sekian kandungannya atau sekian hasil ujinya, tapi tidak melalui suatu penelitian atau pengalaman, itu dikhawatirkan tidak bisa diaplikasikan ke depannya. Kemudian kalau standarisasi tentunya ini proses ya, mulai dari merencanakan, kemudian merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, kemudian memelihara, mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan. Ya. Ini yang kalau di dunia ini sebenarnya standar itu bermacam-macam ya. Levelnya ada standar internasional, ada yang regional, ada yang nasional, ada yang di level asosiasi atau di perusahaan. Jadi kalau di internasional kita mengenal ISO ya. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat paham. Tentu banyak standar-standar ini yang populer ya, yang diterapkan seperti ISO 9001, 14001, ISO 27001 dan banyak sekali. Ada juga standar-standar yang terkait listrik ya, itu di internasional
dilakukan oleh IEC ya, International Electrotechnical Commission ya. Itu yang mengurusi standar untuk bidang kelistrikan. Ada ITU untuk telekomunikasi, lalu CAC itu untuk bidang makanan, Codex Alimentarius Commission. Itu standar-standar di level internasional. Kemudian di regional itu ada misalnya SENELEC itu di Eropa. Kemudian di ASEAN itu ada ACCSU, di Timur Tengah ada GSO, Gulf. Jadi dan banyak lagi sebenarnya, mungkin di Amerika Latin ada, kemudian di Amerika Utara ada, di Afrika juga ada. Mungkin Bapak Ibu bisa browsing kira-kira standarnya apa saja di sana. Kemudian di nasional, kalau di Indonesia ada standar nasional Indonesia. Negara-negara lain juga ada standar tersendiri untuk standar nasionalnya, misalnya Australia dengan Australian Standard, kemudian BS di Inggris, GIS dan JAS itu di Jepang, kemudian MS di Malaysia, KS di Korea, kemudian DIN di Jerman dan sebagainya. Ini kira-kira standar-standar yang di nasional negara tersebut. Kemudian ada standar yang dikelola oleh asosiasi. Mungkin kalau Bapak Ibu di pabrik biasanya pasti mengenal itu ASTM, ASME gitu ya. Itu asosiasi di Amerika sana ya. Yang biasanya terkait dengan mekanik atau testing dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu yang di perusahaan, saya bisa memastikan bahwa pasti ada standar di situ ya. Entah itu dalam bentuk SOP atau SSOP atau mungkin standar-standar yang kalau misalnya perusahaan-perusahaan multinasional biasanya juga mengembangkan standar sendiri gitu ya, yang secara spesifik terkait dengan produk yang dibuat gitu ya. Jadi biasanya dari atas ke bawah ini makin ke atas makin generik, makin ke bawah berarti makin sangat teknis, spesifik sesuai dengan lingkup perusahaan tentunya. Kenapa perlu standar? Tentu kita bertanya-tanya kenapa sih mesti standar gitu loh. Kalau kita lihat dari gambar ini, misalnya gambar 1, di situ itu ada telur pakai helm gitu. Artinya apa? Bahwa standar itu untuk bisa bisa menjamin keselamatan kita di dalam kerja gitu. Artinya kalau kita di pabrik atau di lapangan gitu, kenapa kita harus pakai helm pengaman supaya kalau misalnya ada sesuatu yang jatuh dari atas misalnya tentu tidak melukai kepala kita misalnya. Dan saya kira ada standar juga untuk helm ini gitu. Kemudian standar juga untuk memastikan bahwa misalnya gambar 2 ini terkait dengan ukuran gitu ya. Ketika kita punya mobil, ternyata rodanya ukurannya antara kiri kanan beda, gitu. Atau bahkan yang satu bulat satunya kotak gitu. Itu kan artinya tidak sesuai standar gitu. Itu tentunya kalau saya standar berarti misalnya tempat pemasangannya udah sama, jangan kan kalau ban itu di peleknya ada yang lubangnya 4, ada yang 5 gitu ya. Kan kita tidak bisa misalnya menggunakan pelek yang lubangnya 4 tapi di asnya misalnya 5 gitu. Itu terkait dengan artinya kompatibilitas. Kemudian juga terkait dengan perdagangan gitu. Kita membeli kertas ukuran A4 juga udah tahu semua. Udah tahu misalnya kita beli kertas A4 di toko A atau dengan toko B atau bahkan di negara lain itu pasti sama karena ini udah ada standar internasionalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ternyata beda berarti tidak sesuai standar. Jadi standar tentu bisa membantu kita ketika kita melakukan transaksi.
Kemudian standar juga untuk compatibility gitu. Sekarang mungkin hampir semua laptop ada USB-nya. Itu kan ada standar sendiri sebenarnya. Nah, untuk USB itu seperti apa, sehingga ketika bawa kemanapun kalau namanya USB ya seperti itu standarnya seperti itu. Kemudian juga yang lain tentang bangunan, penggunaan bahan bangunan yang baik tentu akan membuat kita lebih aman, kualitas bangunan kita juga lebih bagus. Lalu juga di bidang kesehatan, mungkin sekaligus saya menyinggung mengenai pandemi ini juga, laboratorium yang melakukan pengujian swab misalnya, itu kan ada standar tersendiri gitu ya. Artinya sebenarnya ketika suatu laboratorium sudah memenuhi standar, ini kita akan lebih percaya terhadap hasil dari pengujian swab kita misalnya. Makanya kita perlu memastikan bahwa laboratorium yang menguji sampel COVID ini memiliki kompetensi. Di situ ada persyaratan standarnya juga. Kemudian juga standar menjadi alat untuk memperlancar proses perdagangan. Ketika kita akan menjual produk kita ke negara lain dan sana menyatakan bahwa standarnya seperti A, gitu. Standar A misalnya di dalamnya ada spesifikasi dan sebenarnya kita bisa mengacu isi dari standar itu sebagai sebagai cara kita untuk menyiapkan produk yang nanti akan dibawa diekspor ke sana gitu. Jangan sampai kita punya barang nggak tahu standarnya, kita bawa ke suatu negara, udah dibawa jauh-jauh dengan biaya mahal, diuji di sana, ternyata tidak memenuhi persyaratan sana, itu kan biaya mahal. Karena selama perjalanan harus tanggung, biaya menunggu di sana, selama proses menunggu hasil ujinya, dan belum tentu hasil ujinya sesuai dengan standar sana. Nah itu kan harus dikembalikan lagi atau direekspor. Ini kan ketidakefisienan terjadi di situ. Itu makanya ketika sebelum kita melakukan ekspor perlu mengetahui persyaratan sana seperti apa, standar sana seperti apa sih. Gitu. Kita bisa lakukan uji di sini untuk bisa memberikan pastian bahwa produknya sudah memenuhi persyaratan standar di sana. Kemudian juga yang lain banyak sekali saya kira yang kita bisa penggunaan standar itu seperti apa. Ini kalau di Indonesia kita punya Undang-Undang 20/2015. Sebenarnya secara garis besar inti dari tujuan standarisasi itu seperti yang tadi kami sampaikan. Bagaimana supaya dengan standar ini bisa meningkatkan jaminan mutu produk ya, proses juga, kemudian terjadi efisiensi produksi. Tadi Bu Diah juga singgung. Kemudian daya saing produk-produk kita. Dan juga persaingan usaha yang sehat dan transparan dan dalam perdagangan, kepastian usaha dan kemampuan pelaku usaha serta inovasi teknologi. Juga dengan kita menghasilkan suatu barang dan itu kemudian digunakan oleh konsumen, tentu akan lebih menjamin keselamatan penggunaannya, kesehatannya dan keamanannya itu ya. Kemudian juga mendukung dalam usaha untuk kepastian, kelancaran dan efisiensi dalam perdagangan. Ini kira-kira bagaimana standar meningkat saing. Ini sama persis tadi yang disampaikan Bu Diah, bagaimana membuat sepatu pada saat memilih bahan baku juga harus dipastikan bahan bakunya bagus, kulitnya misalnya yang kualitas super gitu. Kemudian diproses pembuatannya entah itu dengan menjahit dan kegiatan yang lain di dalam kegiatan di dalam proses pembuatannya biasanya ada standar-standaran juga gitu loh.
Jadi dari standar situ, standar bahan baku, proses yang baik, dan juga ada suatu quality assurance, tentu akan menghasilkan produk yang bermutu, yang tentunya akan lebih mudah masuk pasar. Jadi tidak bisa menanam apa tadi Bu Dia tadi menanam semangka yang buahnya berupa jagung gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi secara umum saya katakan bahwa tadi dengan standar ini bagi pelaku usaha tentu akan bisa menjadi acuan di dalam produksi. Karena di situ ada kriteria, kita akan buat produk seperti ini, ada acuan di situ. Kemudian bagi masyarakat tentu akan menjadi acuan juga di dalam memilih barang. Artinya kalau masyarakat atau konsumen kita sudah menyadari standar, sudah memiliki budaya mutu, tentu akan memilih produk yang bermutu gitu. Bermutu ditunjukkan dengan apa? Biasanya dengan ada sertifikatnya atau ada tanda mutunya. Kalau di Indonesia ada SNI-nya gitu ya. Atau mungkin tanda-tanda lain yang terkait dengan mutu. Bagi masyarakat secara umum tentu ini akan membuat masyarakat lebih aman, nyaman, sehat, dan tertib dan teratur. Bagaimana dengan pemerintah? Pemerintah akan lebih melakukan pengawasan, mudah di dalam melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang beredar. Gitu. Kalau ketika ada masyarakat yang mengalami misalnya kecelakaan atau mengkonsumsi suatu produk tertentu dan menyebabkan cedera atau menyebabkan keracunan atau kematian, bagi pemerintah akan lebih mudah bagaimana menelusur kira-kira apa yang menyebabkan dia seperti itu. Dan ini tentunya penting juga untuk kepentingan nasionalnya. Jadi banyak studi-studi atau penelitian yang sudah dilakukan bagaimana standar memberikan manfaat, baik itu di sisi produsen, pelaku usaha, maupun masyarakat secara luas atau juga pemerintah. Banyak kalau Bapak Ibu ingin mengeksplorasi penelitian-penelitian yang bisa diakses secara gratis, ya. Itu jadi untuk versi ini yang 38 franc itu adalah harga papernya. Tapi kalau yang versi e-file itu banyak bisa diakses di web sini. Mungkin secara rinci mungkin Bapak Ibu bisa pelajari. Banyak studi-studi yang dilakukan di mana dengan menerapkan standar akan memberikan manfaat. Ini sebagai gambaran misalnya kalau di suatu perusahaan gitu ya. Misalnya bagian engineering yang menerapkan standar tentu akan mengurangi waktu proses untuk desain produk. Di bagian procurement akan mengurangi jumlah pembelian karena tentu dalam pembelian ini perlu efisien. Kemudian dalam quality control itu untuk mengurangi dan menyederhanakan proses inspeksi dan sampling. Di dalam bagian inventory misalnya akan mengurangi area gudang. Di dalam proses produksi akan mengurangi rework. Tadi juga disampaikan Bu Diah, karena akan mengurangi misalnya failure dan sebagainya. Kemudian maintenance akan mengurangi perbaikan repair akibat failure ya, kegagalan produk atau ada produk yang defect gitu ya. Dan secara umum bisa meningkatkan kepercayaan pengguna dan konsumen, karena kalau masyarakat sudah mendapatkan produk-produk yang bermutu, tentu akan meningkatkan kepercayaan terhadap produk kita gitu ya.
Bapak, Kemudian bagi mohon perusahaan, izin, ya, maaf, 5 ya, menit lagi. oke, waktunya. Baik, ya, terima kasih. siap, ya Bu. Ini kira-kira juga kalau misalnya pada saat kita menerapkan SNE 91 ada manfaat bagi konsumen, bagaimana kepastian akan kualitas, apa manfaat bagi perusahaan, apa manfaat dari pemerintah. Jadi mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Ini bagaimana contoh manfaat untuk penggunaan efisiensi energi, standar efisiensi energi. Secara makro ini juga ada suatu kajian di beberapa negara, di Jerman, di Perancis, di Inggris, Kanada, Australia, Cina, dan juga Denmark, bagaimana kontribusi penerapan standar ini di dalam GDP, pertumbuhan di GDP-nya. Ya. Ini tadi kalau misalnya bagaimana seandainya kita tidak menerapkan standar, tentu akan banyak kasus misalnya bangunan yang roboh, kemudian orang keracunan, kemudian kebakaran, gitu ya, kemudian kendaraan pengendara motor yang tidak pakai helm menyebabkan cedera dan sebagainya. Ini adalah standarisasi Indonesia, jadi mungkin sekaligus mengenalkan bahwa BSN merupakan lembaga pemerintah di Indonesia yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan atau bertanggung jawab di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian. Jadi kegiatannya mulai dari membuat SNI, kemudian menerapkan dan juga penilaian kesesuaian, kegiatan sertifikasi, akreditasi, kemudian inspeksi dan juga pengujian, kalibrasi, dan juga Indonesia menjadi wakil BSN menjadi wakil Indonesia di forum ISO, IC, dan juga Codex Alimentarius, ASEAN, TBT-WTO terkait dengan notifikasi body dan inquiry point, dan juga akreditasi di tingkat internasional. Ini standar yang sudah dihasilkan BSN, dan ada 11.000 lebih SNI dari berbagai macam bidang. Ini kira-kira macam dari standar itu banyak sekali. Dan terakhir kita juga mengeluarkan standar-standar terkait dengan APD, ya, masker, ventilator dan sebagainya. Ini juga sebagai upaya kita untuk mendukung masa pandemi ini. Dan juga itu bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu yang mungkin punya usaha di bidang APD, masker, hand sanitizer dan sebagainya. Ini juga kira-kira standar-standar yang terkait dengan sepeda motor, itu saja. Jadi ini untuk bisa memberikan untuk membuktikan bahwa suatu perusahaan atau pelaku usaha menerapkan standar, tentu perlu dilakukan penilaian kesesuaian oleh lembaga sertifikasi, laboratorium atau lembaga inspeksi. Lembaga-lembaga tersebut untuk mendapat pengakuan di internasional perlu diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional, sehingga sebagai basis kita untuk keberterimaan di negara-negara anggota MLA dan MRE di internasional. Ini beberapa contoh tanda-tanda yang mungkin Bapak Ibu pernah lihat. Ada SNI, ada JIS, dan CE, Triple C, dan sebagainya. Ini semua sebenarnya ada suatu proses penilaian kesesuaiannya, ada proses pengujian, sertifikasi dan sebagainya. Bagaimana rangkaiannya tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Nanti detailnya kita bisa diskusikan. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan untuk mendapatkan informasi lebih jauh tentang perkembangan standar, baik itu SNI dan standar lain. Bisa mengikuti sosial media kita dan juga website BSN sebagaimana ada di layar. Mungkin gitu Ibu Rini, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Heru. Menarik sekali ya pemaparannya terkait standar, lalu bagaimana peran standar ini untuk bisa mewujudkan mutu tadi ya. Baik, kita berikan applause dulu nih Bapak dan Ibu sekalian untuk
Pak Heru untuk pemaparan materinya yang sangat menarik. Nah, ini pasti sudah tidak sabar ya Bapak dan Ibu sekalian untuk ingin berdiskusi atau bertanya. Jadi kita lihat dulu siapa nih, ada Bapak Ibu yang raise hand kah? Oke, di sini ada Bapak atau Ibu Sompas ini yang sudah raise hand. Baik, dipersilakan langsung saja untuk menanyakan atau ingin berdiskusi nih ke Ibu Diah maupun ke Bapak Heru. Mohon bantuannya mungkin untuk unmute dan videonya pada penanya. Siapa? Halo, Halo? dipersilakan. Mohon maaf. Kepada siapa, Bu? Halo? Halo? Halo, ya Pak. Halo. Kedengeran? Iya. Pak, Ya, terdengar. silakan Bapak. Ya, saya Bu ya. Pak Saun Ya. Pasi ya? Iya. Ya, Pak Terima Sanjay. kasih Mbak Rini. Satu pertanyaan nih ke Bu Dia. Salam kenal Bu. Iya. Ya, salam kenal juga Bu, Pak Saun. iya, tadi udah dipaparkan proses produksi dari desain, lanjut, applicability sampai dengan services. Ya. Pelaku dari semua proses, tahapan proses ini kan adalah tenaga kerja ya Bu ya. Ya. Nah, ini bagaimana kita memastikan bahwa semua tenaga kerja kita itu concern bahwa desain, availability, quality itu semua sesuai dengan spek. Bisa kejadian di desain tenaga kerja sudah membuat sedemikian rupa sesuai spek, dalam tahapan-tahapan proses dalam operation berikutnya ini dimungkinkan terjadi failure. Nah, ini bagaimana organisasi memastikan bahwa semua pihak itu concern pada mutu. Mungkin nanti bila itu semua mungkin ya, tapi yang kita ciptanya budaya mutu yang memang sesuai kita harapkan. Itu Bu, pertanyaan satu. Boleh Mbak Rini langsung ke Pak Seno? Satu pertanyaan ke Pak Seno. Assalamualaikum. Baik, dipersilakan Bapak. Iya, Pak Seno, salam kenal. Satu pertanyaan Ya, Pak. salam kenal, Pak. Ini begitu banyak standar nasional Indonesia. Bagaimana kita, khususnya mungkin dari UMKM itu mengikuti, mematuhi produk yang akan kita hasilkan itu sesuai SNI, atau kata lain, apakah ada program dari SNI memastikan produk-produk yang di pasar itu telah mengikuti standar nasional yang ditetapkan? Itu aja, terima kasih Mbak Dini, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja dipersilahkan Ibu Diah untuk menjawab pertanyaan pertama terkait concern ini ya terhadap SDM-nya seperti apa sih? Ya. Ya, Ya. betul. Ya, terima kasih Mbak Rini. Terima kasih Pak Saun, pertanyaannya luar biasa ini ya, karena menyangkut bottom line nih ke SDM. Ya, karena budaya mutu memang sangat terkait dengan sumber daya manusia yang bekerja di sana. Nah, kalau kita lihat, ini saya cerita berdasarkan pengalaman saya karena saya pernah diamanahkan menjadi koordinator quality assurance gitu ya di Sekolah Tinggi Manajemen. Jadi di dalam perangkat mutu itu kita punya ada standar mutu. Jadi standar mutu itu mesti ada dulu ya, standar mutu. Kemudian dari standar mutu itu kita terjemahkan ke dalam SOP. Jadi standarnya seperti apa, kemudian SOP-nya seperti apa. Nah, SOP itu mengatur sebetulnya bagaimana setiap
aktivitas itu harus dilakukan. Tentu saja SOP itu bukan hanya aktivitasnya apa saja ya, tetapi persyaratan dari output satu aktivitas itu apa, itu dicantumkan juga di dalam SOP. Nah, bagaimana kaitannya dengan sumber daya manusia? Nah, SOP itu kan rangkaian aktivitas. Rangkaian aktivitas itu kan ada yang melakukannya ya. Ya, Jadi betul. aktivitas A dilakukan oleh si X gitu, aktivitas B dilakukan oleh Y. Nah, sebetulnya sejatinya KPI dari masing-masing SDM itu terkait dengan SOP yang berkaitan dengan aktivitasnya. Jadi kita kaitkan KPI atau indikator performance, indikator kinerja yang bersangkutan itu terkait dengan SOP yang aktivitas yang dilakukannya dalam SOP. Jadi untuk membudayakan mutu di awal mesti kita lakukan sistem yang seperti itu. Jadi tidak dilepaskan kepada SDM-nya saja, tetapi kita atur sistem di dalam perusahaan atau di dalam institusi Bapak bahwa ini loh SOP-nya. Kemudian dari SOP ini Anda berperan sebagai untuk melakukan aktivitas A. Nah, aktivitas A ini syaratnya adalah XYZ. Nah, XYZ ini menjadi ukuran kinerja yang dikenakan kepada sumber daya manusia. Itu demikian sistem yang diberlakukan di kami di sekolah tinggi. Karena kalau misalkan biasanya gini, biasanya si A gitu ya, si A kerjaannya apa 1, 2, 3 gitu, dan itu tidak terkait dengan SOP yang harusnya dia lakukan gitu, sehingga indikator kinerjanya apa, dia melakukan apa gitu ya. Nah itu mesti disinkronkan sebetulnya. Oke, baik Bu. Demikian Terima Pak kasih. Saul. Ya. Ya. Terima kasih sementara ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Baik, Ya. untuk pertanyaan kedua, Bapak Heru, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Saun Pasi ya atas pertanyaannya. Sekaligus juga menginformasikan juga pada peserta webinar ini bahwa BSN sebenarnya ada program juga pembinaan atau pendampingan bagi UMKM yang ingin menerapkan SNI. Jadi kami sudah paling tidak dalam 6 tahun terakhir ini ada program-program pendampingan SNI mulai dari awal bagaimana kita mengenalkan SNI sampai kemudian nanti disertifikasi. Jadi memang kita ketahui SNI, UMKM Indonesia itu banyak sekali. Jadi kalau nggak salah sekitar 64 juta UMKM yang itu semua dan juga di Indonesia kan sebenarnya banyak yang kompeten atau program-program terkait dengan UMKM ini juga. Namun gini, karena SNI yang UMKM yang cukup banyak tadi, tentu setiap yang menginginkan untuk didampingi tentu kita akan lihat juga kira-kira yang memang betul-betul punya komitmen yang bagus, yang kuat untuk mau menerapkan ini. Juga kami sebenarnya menggandeng banyak pihak untuk bisa bersama-sama melakukan pendampingan UMKM ini, baik itu pemerintah pusat seperti Kementerian Koperasi, kemudian Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Perindustrian gitu ya, yang secara bersama-sama mendorong penerapan SNI di UMKM, dan juga pemerintah daerah, dinas-dinas di daerah yang kami juga ada program pendampingan bersama. Dan mungkin juga perlu kami informasikan di daerah itu ada 5 kantor layan teknis, itu ada di mana, Pekanbaru, di Palembang, di Bandung, di Surabaya, dan juga di Makassar, yang mungkin Bapak Ibu yang dekat daerah situ bisa datang langsung ke kantor kami di sana untuk berkonsultasi terkait dengan standar. Dan juga swasta yang memiliki CSR misalnya, kita juga ajak, termasuk juga BUMN, kemudian kelompok-kelompok masyarakat, juga perguruan tinggi dan lain-lain sebenarnya. Dan ini ya mungkin juga
keterbatasan kami ya, mungkin kami perlu bersinergi dengan yang lain juga supaya lebih terlihat hasilnya gitu. Dan di samping sertifikasi juga bersama-sama misalnya ikut bantu mempromosikan gitu ya, produk UKM-UKM yang punya produk yang sudah berstandar untuk bisa diikutkan di beberapa ajang-ajang ya, yang bisa dilakukan gitu ya. Mungkin kira-kira gitu kan. Boleh tanggapan sedikit hari ini? Baik Pak, Silakan Pak. dipersilakan. Ya Pak Heru Susetno, di organisasi kami ini mungkin juga kepada aware atau pengetahuan tentang SNI itu belum merata. Hal dalam penyusunan dokumen pengadaan itu jarang sekali kita kaitan spek bank itu merujuk pada SNI, masih menyebut barang atau setara dengan, tapi dalam kurung rep SNI berapa nih belum. Tadi saya bicara UMKM karena praduga di lapangan menggunakan produk SNI dan non, kecenderungan harganya lebih murah yang non SNI. Itu ada kecenderungan yang murah non SNI. Nah ini kan, tapi padahal tujuan dari SNI sangat mulia kan. Jadi saya pikir ini juga suatu tantangan buat Badan Standar Nasional nih, bagaimana produk SNI itu juga bisa bersaing dengan non SNI. Maaf Pak Harrison, itu aja tanggapan sedikit. Ya, kan di dalam konsep standarisasi sendiri kan ada suatu proses continual improvement jadi kita bagi perusahaan atau UMKM yang menerapkan standar tentu ada suatu proses untuk melakukan evaluasi, untuk perbaikan terus sehingga produknya makin berkualitas ya. Dan selama kita melakukan pendampingan, kita juga dorong untuk proses-proses itu bisa berjalan gitu. Baik, ya. Terima kasih Pak Herusono dan Budia sekali lagi. Pak, mungkin untuk akses misalnya pendampingan untuk UKM gitu ya. Itu kami sebenarnya menyiapkan alamat websitenya. Mungkin nanti bisa ditulis teman-teman di chat ya. Kira-kira yang bisa diakses itu apa? Termasuk sebenarnya organisasi, tidak hanya UMKM saja, karena kami sebenarnya juga di samping melakukan pendampingan ke UMKM juga ke perusahaan atau organisasi-organisasi yang ingin menerapkan standar, seperti misalnya SNI mengenai K3 gitu, SNI mengenai sistem manajemen anti penyuapan, sistem manajemen sistem manajemen keamanan informasi, sistem manajemen keamanan makanan dan sebagainya. Itu mungkin nanti bisa diakses di siap. link yang nanti akan disampaikan ya. Terima kasih Pak. Baik, Sama-sama. terima kasih Pak Saun atas pertanyaan dan tanggapan dari Pak Heru dan Budia. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Di sini ada Bapak Alfian Muhammadi. Beliau bertanya di chat, tapi kebetulan sudah raise hand, jadi langsung saja dipersilahkan kepada Pak Alfian untuk menyampaikan pertanyaan kepada kedua narasumber ini. Dipersilahkan Bapak. Silahkan memperkenalkan diri dulu Pak, mungkin dari mana gitu. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Saya Alfian Muhammadi dari Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara, Bu. Kebetulan kami di Public Service, kami di ASN. Kami ingin bertanya tentang ini, Bu. Biasanya itu ketika kami akreditasi, itu untuk menerapkan budaya mutu, asesor itu menanyakan tentang manual mutu, sasaran mutu, kemudian dengan berbagai macam komponen lainnya yang keterbatasan kami untuk mengetahui maksud dari apa yang sebenarnya dimaksudkan begitu. Selain bentuknya dokumen, juga terterapkan dalam
kami dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Mohon dijelaskan Ibu tentang apa saja, mutu-mutu apa saja yang membuat kita itu jadi memiliki budaya mutu seperti itu. Kemudian untuk Pak Heru, Pak, mohon izin bertanya, Pak, tentang ini, Pak. Kami kebetulan ini sudah mau mendekati akhir tahun, kami membuat seperti manajemen resiko, kemudian juga hal-hal yang mungkin sudah ada standarnya di ini, cuman kami belum mendapatkan akses untuk ke sana begitu Pak. Jadi kami ada kesulitan untuk mengakses SNI. Jadi kami tiba-tiba ke ISO atau ke OSO yang sebenarnya ini kan masih boleh lah, harusnya kita punya standar di Indonesia dan kita gunakan sesuai dengan standar yang ada di SNI. Menurut kami itu akan lebih baik. Tapi kami kesulitan untuk mengaksesnya Pak. Mohon izin bertanya, apa saja, mungkin ada draft-draft apa saja yang sudah dikeluarkan oleh SNI, kemudian bagaimana cara kami mengakses SNI. Begitu Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore. Baik, terima kasih Pak Alfian atas pertanyaannya. Dipersilahkan pada Ibu Diah untuk menjawab pertanyaan pertama terkait manual mutu, prosedur mutu, sasaran mutu, kemudian di situ dalam hal menghadapi assessment gitu ya tadi ya. Akreditasi ya. Akreditasi, sorry. Ya. Oke. Terima kasih Mbak Rini. Terima kasih Pak Alfian pertanyaannya. Ini satu kalimat pertanyaannya tapi banyak sebetulnya ya jawabannya. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya lagi gitu ya, nanti mungkin Pak Heru bisa menambahkan dari segi peraturan. Kalau yang kami pernah jalankan, semua itu dimulai dari kebijakan mutu. Artinya kebijakan mutu itu adalah komitmen dari manajemen bagaimana mutu itu akan diterapkan gitu di institusi Bapak atau di perusahaan Bapak. Biasanya itu yang ditanyakan di akreditasi di awal, jadi punya nggak kebijakan mutu. Mengapa demikian? Karena dalam kasus peningkatan mutu atau menjalankan siklus mutu, komitmen dari manajemen itu sangat penting, itu nomor satu. Itu makanya sebabnya selalu ditanyakan nih kebijakan mutunya mana gitu, karena semua aktivitas dalam pengendalian mutu dalam perusahaan itu mengacu atau dipayungi oleh kebijakan mutu di perusahaan. Ya, kebijakan mutu pertama. Kemudian yang manual mutu. Manual mutu itu isinya adalah bagaimana kita melakukan PDCA, bagaimana kita melakukan planning, bagaimana kita melakukan implementasi dari planning, bagaimana kita melakukan checking, mekanismenya seperti apa, itu dijabarkan di dalam manual mutu. Jadi biasanya ada kebijakan, kemudian manual mutu, kemudian standar mutu. Jadi standar itu lahir setelah manual ya, manual mutu, kemudian standar mutu. Nah standar ini apa saja yang distandarkan? Kalau di pendidikan tinggi, karena saya pengalamannya di sekolah gitu ya, di pendidikan tinggi, di sekolah tinggi, maka kita standarkan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi Dikti, itu input distandarkan. Input itu berarti mahasiswa yang masuk, kemudian cara pendaftarannya seperti apa, itu distandarkan semua gitu ya. Kemudian prosesnya distandarkan. Segala macam proses harus distandarkan. Jadi ada standarnya. Kemudian outputnya juga lulusan kita harus IPK-nya berapa nih? Gitu. Karena kami itu produksinya produksi lulusan ya, produksi sarjana, jadi bukan produksi barang. Jadi artinya sarjana yang kita hasilkan itu harus seperti apa, itu dinyatakan di dalam standar. Nah, nggak cuma itu, sekarang Dikti itu mengukur bukan cuma output tapi outcome. Jadi setelah lulusan itu bekerja di pasar 4-5 tahun, itu diukur lagi. Mereka jadi apa di sana gitu? Apakah staf saja atau manajer atau apa? Nah, itu distandarkan juga. Jadi dari hulu sampai hilir ada standarnya. Nah, untuk mencapai standar itu tentu ada targetnya ya, standar. Jadi misalkan standarnya IPK minimal berapa gitu. Artinya kalau produksi barang ya berarti defeknya berapa gitu targetnya. Nah, untuk melakukan itu, untuk mencapai itu kita perlu SOP. Nah, SOP adalah rangkaian aktivitas untuk mencapai target di dalam standar. Ya. Nah, setiap aktivitas perlu formulir karena kita perlu mencatat tuh. Ada pencatatan di sana ya. Jadi
aktivitas A perlu formulir mungkin 1, 2, 3 gitu formulirnya gitu ya. Aktivitas B perlu juga formulir. Jadi keseluruhan itu merupakan satu dokumen, kalau istilahnya di kami dokumen mutu gitu, dari kebijakan, manual, kemudian standar, kemudian SOP, kemudian formulir, itu semua merupakan dokumen mutu. Nah, ini yang PR sebetulnya adalah dokumentasinya. Nah, ini mesti dipikirkan nih, bagaimana mendokumentasikan sekian banyak dokumen sehingga kita bisa mengukur kita itu udah bagus atau belum. Itu dari pengalaman kami ya di sekolah tinggi. Mungkin nggak berbeda jauh dengan perusahaan di bisnis ya, di manufaktur atau di perusahaan jasa. Itu sharing dari saya, Pak Alfian. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih Bu Diah. Selanjutnya untuk pertanyaan kepada Bapak Heru, mohon tanggapan dari Pak Heru. Halo? Halo? Oke, ya, barusan. Mute ya, Pak. Oke, itu di chat sudah ada link kalau misalnya ingin mengakses SNI. Jadi Pak Alfian yang saya hormati, terima kasih atas pertanyaan. Sebenarnya sudah banyak SNI yang tidak hanya terkait dengan produk, tapi juga SNI yang terkait dengan sistem atau manajemen atau yang jasa gitu ya. Termasuk tadi sempat disinggung mengenai standar manajemen risiko. Jadi standarnya sudah ada, kalau nggak salah standar 31.000 ya. SNI itu diadopsi dari standar ISO. Jadi mungkin sekaligus saya sampaikan juga bahwa BSN sebagai perwakilan Indonesia di ISO memiliki hak juga untuk mengadopsi standar internasional tersebut menjadi standar nasional, menjadi SNI. Jadi kalau ada tulisan SNI ISO 9001, SNI ISO 14001, SNI ISO 31000 itu sebenarnya standar-standar yang diadopsi dari standar ISO menjadi standar nasional Indonesia. Kenapa? Tentu harapannya dengan menjadi SNI, di samping kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah, juga kita mungkin lebih memahami gitu ya, karena banyak di antara mungkin teman-teman di Indonesia yang belum memahami bagaimana bahasa Inggrisnya mungkin masih kurang, itu bisa menggunakan SNI supaya itu lebih mudah untuk nanti diimplementasikan. Jadi yang di chat itu ya, mungkin Bapak Ibu bisa lihat, untuk bisa melihat SNI, Bapak Ibu bisa membaca di situ, membaca SNI yang kita punya melalui akses-sni.bsn.go.id. Di samping itu juga kalau ingin mendapatkan secara fisiknya, itu bisa dipesan, ada namanya pesta.bsn.go.id, yang nanti kalau misalnya kalian ingin punya standar dalam bentuk cetakan atau e-file yang bisa dibawa kemana-mana, itu bisa dipesan lewat situ juga. Kalau hanya untuk membaca, bisa langsung buka dari gadget Pak Alfian gitu ya, akses-sni.bsn.go.id, dan tentu sebelumnya perlu ada untuk login dulu atau daftar dulu, nanti kita bisa lihat SNI di situ, bisa dibaca. Mungkin gitu ya. Sekaligus sebenarnya saya nanti akan menawarkan Bu Diah untuk bisa menerapkan SNI ISO 20001
21.001. Iya, Pak. Sistem manajemen organisasi pendidikan. Organisasi ya pendidikan. Iya, kami Ya. masih PR tuh belum menerapkan ISO. Baik, terima kasih Pak Alfian atas pertanyaannya dan penjelasan dari Ibu Dia dan Pak Heru Suseno. Ini masih ada pertanyaan lagi nih Bapak dan Ibu di chat di sini dari Bapak Kitab Sembiring. Apakah mau langsung bertanya atau saya bacakan pertanyaannya? Mungkin saya bacakan dulu ya. Di sini pertanyaannya adalah peningkatan mutu dan produktivitas pasti sejalan. Pertanyaannya adalah bagaimana proses peningkatan mutu buat tim bisa efektif. Kemudian fakta SNI tidak berlaku untuk semua produk di Indonesia. Apakah standar yang lain lebih baik? Seperti itu pertanyaannya. Monggo dipersilahkan apakah dari Pak Heru Suseno terlebih dahulu atau dari Ibu Diah untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Kitab Sembiring ini. Siapa duluan nih? Saya boleh ya? Oh ya, Pak Heru nanti yang Baik, pamungkasnya. ya. Pamungkasnya Baik, Pak Heru. Baik, terima kasih Pak Kitab. Ini Pak Kitab Sembiring ya. Pertanyaannya peningkatan mutu dan produktivitas ya pasti sejalan, tadi sudah saya sampaikan ya. Proses peningkatan mutu buat tim bisa efektif. Nah, tadi saya katakan bahwa dalam pengendalian mutu atau kita menjalankan siklus mutu di dalam perusahaan, komitmen manajemen itu yang nomor 1 sebetulnya. Mengapa? Karena banyak sekali hal-hal yang istilahnya investasi dalam tanda petik ya untuk menjalankan siklus pengendalian mutu. Apakah itu sistem informasinya ataukah itu penjabaran KPI-nya gitu ya. Nah, itu semua harus ada komitmen dari manajemen pertama. Jadi kalau manajemen komit, kemudian berani atau bisa berinvestasi gitu, maka itu adalah satu langkah yang besar. Tinggal kita melaksanakannya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah kalau kita lihat sistem pengendalian mutu atau penjaminan mutu, itu kan ada perencanaan, kemudian ada pengendalian. Ya, perencanaannya itu harus tepat gitu ya. Gimana caranya kita merencanakan tepat? Nah, setiap ya ini yang kami rasakan ya di PPM. Jadi kita kan menjalankan aktivitas. Kemudian kan kita ada audit internal ya, karena kita menjalankan mutu, kemudian kita memang diwajibkan, apalagi sekolah tinggi itu diwajibkan melakukan audit internal. Tetapi audit internal itu tidak efektif tanpa audit eksternal. Jadi yang paling memaksa kita untuk mengendalikan mutu atau menjalankan siklus pengendalian mutu adalah audit eksternal dari luar. Kenapa? Karena kalau audit internal itu kan istilahnya mungkin karena PPM itu kecil ya, jadi sama teman gitu kan ya. Kemudian kita audit, tetapi tidak agak ramah dalam tanda petik gitu. Tetapi kalau audit eksternal ada asesor gitu ya, apakah itu nanti dari ISO, dari BSN atau dari standar-standar lain, itu sebetulnya memicu semua pelaku di dalam perusahaan untuk comply gitu. Memang pengennya budaya mutu itu lahir begitu aja tanpa paksaan, tetapi untuk awal biasanya tidak demikian gitu ya, agak sulit untuk mengharapkan setiap orang itu sadar akan mutu. Tetapi dengan adanya audit eksternal gitu, itu memaksa pertama komitmen dari manajemen, kemudian ada audit eksternal dari pihak lain yang menilai kita, apakah kita cukup mutunya baik atau perlu diperbaiki ya. Itu sebabnya kita perlu audit internal untuk menyiapkan kalau ada audit eksternal di belakang gitu. Itu yang yang kami rasakan sih sebetulnya. Jadi memaksa ya, dalam tanda petik audit eksternal itu memaksa, tapi itu semua akan sia-sia kalau tidak ada komitmen dari manajemen. Itu kunci sebetulnya. Ya, karena ada investasi yang harus dilakukan. Karena di dalam menjalankan mutu itu harus ada dokumentasi. Kalau dokumentasinya lemah, itu akan sangat sulit buat kita. Ya, untuk dokumentasi, sistem dokumentasi yang baik itu perlu investasi. Nah, investasi itu kan perlu komitmen dari manajemen.
Itu jawaban dari saya, Pak Kitab. Semoga menjawab pertanyaan Bapak. Baik, terima kasih Bu Dia. Kemudian Bapak Heru, terkait Ya, tadi ya ada standar yang lain apakah lebih ya. baik gitu. Ya, jadi ini terima kasih Pak Kitab Semiring. Jadi saya mungkin sampaikan lagi bahwa standar itu dibuat berdasarkan konsensus. Kemudian juga ada pertimbangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya kalau di situ konsensus adalah semua pihak yang berkepentingan, baik itu memang orang yang ahlinya, kemudian dari sisi regulatornya pemerintah, kemudian juga ada dari perusahaan dan juga konsumen. Di situ sebenarnya ada dalam tanda petik pertarungan gitu ya, pertarungan kriteria gitu ya. Jadi ketika menetapkan suatu produk tidak boleh mengandung misalnya bakteri A gitu, atau boleh tapi dengan dosis berapa, itu kan untuk mengetahui berapanya itu adalah melalui konsensus. Meskipun harus ada dasar ilmiahnya sendiri. Artinya ketika misalnya konsumen inginnya 0 gitu ya, tidak boleh sama sekali. Tapi ketika ditanyakan ke produsen, itu nggak bisa kita membuat misalnya bahan ini tidak boleh ada bakterinya sama sekali gitu, karena di dalam prosesnya pasti melibatkan ini. Nah, nanti dari sisi pakarnya yang peserta konsensus yang pakar di bawah itu mungkin boleh dengan kadar sekian, karena pada kadar sekian sebenarnya tidak membahayakan apabila dikonsumsi gitu ya. Nah, dari situ, dari argumen-argumen masing-masing peserta konsensus ini tentu akan mendapatkan rumusan. Ya udah kalau gitu kita sepakat sekian, karena dari sisi konsumen berdasarkan penelitian dari para ahli sebenarnya nggak masalah segitu gitu. Dan pelaku usaha atau pabrik atau produsen mampu melakukan atau memproduksi dengan kadar segitu gitu. Pemerintah mungkin posisinya memfasilitasi aja. Dan kalau itu sudah menjadi kesepakatan, tentu bisa ditetap menjadi standar. Jadi masih mungkin terjadi misalnya suatu SNI itu berbeda dengan standar lain, atau dalam pandangan Pak Kitab tadi mungkin lebih baik atau standarnya berbeda gitu ya. Itu masih mungkin karena prosesnya memang seperti itu. Jadi apakah kemudian standar itu serta-merta bisa berlaku? Jadi sebenarnya ketika kita menetapkan suatu SNI, itu sebenarnya lebih pada dipakai sebagai acuan kita untuk menghasilkan suatu barang. Boleh SNI menjadi suatu kewajiban, itu biasanya ditetapkan oleh menteri yang punya kewenangan itu. Misalnya untuk produk-produk industri seperti helm, seperti garam, air minum dalam kemasan, kemudian baja tulangan beton, bahan dan sebagainya, itu biasanya oleh Kementerian Perindustrian. Jadi biasanya ada menteri yang membuat keputusan untuk produk ini harus ber-SNI. Tujuannya apa? Karena memang SNI itu untuk kasus itu misalnya tujuan untuk melindungi masyarakat, misalnya helm. Kenapa helm menjadi wajib? Karena kalau helmnya tidak memenuhi standar, maka dikhawatirkan kalau misalnya pengguna sepeda motor kemudian jatuh dan kepalanya membentur ke aspal atau tanah, maka relatif lebih aman daripada tidak menggunakan helm, atau menggunakan helm tapi tidak memenuhi standar gitu. Bukan berarti yang menggunakan helm pasti selamat, enggak ada hubungannya. Tapi intinya sana. Jadi suatu standar yang sudah disepakati tadi oleh pemerintah bisa diwajibkan tadi untuk kepentingan tadi, boleh.
Seperti juga untuk mungkin produk makanan gitu ya. Kalau misalnya makanan ini, jenis makanan ini tidak memenuhi standar, misalnya bisa menyebabkan keracunan atau kematian, ya mungkin sebaiknya ada diwajibkan SNI-nya. Juga misalnya untuk ban mobil gitu ya, itu kan terkait dengan keselamatan berkendara atau transportasi. Kemudian untuk baja tulangan beton, itu kalau baja yang kita pakai untuk membangun rumah kita udah telanjur dipakai, dipasang, ternyata nggak sesuai standar, tahu-tahu ada angin puting beliung terus roboh gitu. Kan kita nggak mau seperti itu gitu ya. Itu yang mungkin ada beberapa standar yang memang diharuskan, yang kami istilahnya menjadi SNI wajib. Ada yang standar-standar yang memang silahkan dipakai ini sebagai pedoman Anda untuk membuat produk yang bermutu gitu ya. Nah, nanti sebenarnya masyarakat yang akan menilai gitu. Kalau saya sebagai masyarakat dan ingin mendapatkan produk yang bermutu, tentu saya akan memilih produk yang ada standarnya. Kan gitu. Baik, terima kasih Pak Heru. Menarik sekali ya Bapak dan Ibu sekalian, tapi tak terasa ini kita sudah di penghujung acara. Mohon maaf, saya izin menutup sesi tanya jawab kali ini. Namun jangan sedih ya Bapak Ibu Sobat PPM, nanti apabila ingin bertanya lebih lanjut, di sini Bapak dan Ibu bisa mengirimkan email di sini pojok pintar manajemen@gmail.com. Silahkan mengirimkan email ke alamat tersebut dengan subjek nama Bapak Ibu sekalian. Di situ kemudian ada seri 30 supaya jelas pertanyaan Bapak dan Ibu ini ditujukan kepada siapa, seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin saya izin untuk mencoba menyimpulkan untuk terkait apa yang kita bahas di hari ini. Menarik sekali ya, dari jam 4 sampai menjelang pukul 6 ini tak terasa ya. Jadi ada statement yang saya ingat nih, quality is a pride of workmanship ya. Di situ bagaimana kualitas itu menjadi suatu kebanggaan. Dan di sini ada penekanan bahwa ternyata kualitas itu yang menentukan adalah customer, dan bagaimana kita atau perusahaan itu menerjemahkan ke dalam proses bisnisnya, di dalam proses produksinya, ataupun tadi mulai dari quality of design, quality of conformance, kemudian sampai dengan menghasilkan produk barang atau jasa yang memang berkualitas sesuai dengan harapan customer tadi. Dan di sini juga tentunya kualitas tadi tidak gratis ya Bapak dan Ibu, butuh biaya investasi yang besar. Di situ ada yang disebut sebagai control cost. Namun itu wajar karena di situ adalah bersifat sebagai preventif atau mungkin untuk bisa menciptakan produk-produk bermutu sehingga bisa menghindari failure cost-nya, seperti itu. Yang mungkin bisa jadi itu akan lebih mahal apabila Bapak dan Ibu tidak menjaga kualitasnya. Nah, kemudian di sini juga tadi saya menangkap hal yang menarik ya Bapak dan Ibu, di masa pandemi ini tentunya proses operasi ini berjalan tidak normal, bahkan banyak perusahaan-perusahaan kehilangan peluang, tapi bagaimana perusahaan ini harus survive. Jadi ada statement yang mengatakan bahwa bagaimana perusahaan tetap harus bisa menghasilkan profit, dan di mana untuk bisa menghasilkan profit itu salah satunya ditentukan dengan customer satisfaction. Nah, bagaimana customer bisa puas tadi tentu saja adalah dengan produk atau jasa yang bermutu, dan di sini sehingga productivity itu menjadi sangat penting. Nah, kemudian di sini tadi juga disampaikan oleh Pak Heru terkait standar ya. Jadi standar ini tidak bisa dipisahkan dari mutu. Bagaimana kita bisa merumuskan standar itu melalui suatu proses konsensus, melibatkan berbagai banyak pihak, kemudian juga ilmu pengetahuan, sehingga standar itu memang bisa diaplikasikan seperti itu. Lalu di sini juga manfaat atau tujuan kenapa sih perlu standar, tadi ada untuk keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, banyak sekali ya Bapak dan Ibu sekalian, sangat menarik. Dan bagaimana tadi program-program yang telah dijalankan oleh BSN dalam rangka tadi ya untuk memastikan bahwa industri itu menerapkan standar-standar tersebut. Tadi ada program pembinaan UMKM,
dan melibatkan berbagai pihak juga sehingga UMKM tadi bisa menerapkan standar tadi. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Dan di sini sebelum kita akhiri, mohon dari Ibu Diah dan Bapak Heru Suseno untuk menyampaikan closing statement-nya nih. Baik, dipersilahkan. Ibu Diah dulu deh, boleh. Oke, Closing statement singkat untuk aja ya. ya. Jadi yang mau saya sampaikan bahwa budaya mutu di dalam satu perusahaan itu akan tercipta jika setiap orang di dalam perusahaan melakukan peran QC, ya, melakukan peran quality control terhadap pekerjaannya masing-masing. Jadi peran QC itu apa? Yaitu melakukan PDCA ya terhadap pekerjaannya masing-masing saja. Itu dari saya sih cukup singkat aja. Baik, terima kasih Ibu Diah. Berikutnya Bapak Heru Suseno, Bapak dipersilahkan closing statement. Ya, terima kasih. PSN membuat standar untuk masyarakat, untuk kesejahteraan kita semua, dan kami PSN siap membantu untuk bisa menerapkan standar di tempat Bapak Ibu semua. Tentunya nanti secara bersama-sama kita akan lakukan itu, dan ada tagline kami bahwa bangga memakai SNI. Baik, menarik sekali ya, bangga menggunakan SNI. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita berikan applause Bapak dan Ibu sekalian dengan reaction ya Bapak dan Ibu sekalian untuk kedua narasumber kita sore hari ini yang luar biasa menyampaikan banyak sharing pengalaman dan juga terkait tadi ya pemaparan mutu dan standar seperti itu. Bagaimana pentingnya mutu dalam kita bisa bangkit di era pandemi ini. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu narasumber. Kemudian di sini jangan lupa Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir di sini untuk memberikan feedback seperti itu, sehingga kami ke depannya akan semakin baik lagi. Dan di sini feedback ini sebagai syarat Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa mendapatkan link Google Drive untuk materi yang disampaikan oleh Bapak Heru dan Ibu Diah pada sore hari ini. Seperti itu. Baik, Sobat PPM yang berbahagia, puji syukur Pojok Pintar Manajemen seri 30 hari ini telah terlaksana dengan baik. Saya dan juga mewakili peserta mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita yang luar biasa ya, Ibu Diah dan Bapak Heru yang sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan untuk berbagi pengetahuan, pengalaman kepada kami semua. Sehat selalu ya untuk Bapak dan Ibu. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu peserta, Sobat PPM yang sudah menyimak dengan antusias, positif, kolaboratif selama acara Pojok Pintar Manajemen pada sore hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan selama saya memandu acara pada sore hari ini. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Semoga sehat selalu dan pantang berhenti berkarya walau di rumah aja. Saya mewakili pembicara dan tim Pojok Pintar Manajemen mohon undur diri, sampai ketemu lagi di seri Pojok Pintar Manajemen dan kegiatan-kegiatan PPM lainnya. Salam sehat selalu. Selamat sore Bapak dan Ibu, terima kasih.